Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 27 April 2025, hari Minggu pekan kedua Paskah. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Fajar menyingsinglah sudah, langit menggemakan mada, bumi bersorak-sorela, neraka mengaduh kalah. Kala raja dan perkasa menggempur markas neraka, menggilas kuasa maut dengan gagah tanpa maut. Meskipun tertutup batu dijaga banyak serdadu, namun pemenang yang luhur bangkit mulia dari kubur. Mulialah Engkau ya Tuhan yang bangkit tak terkalahkan, serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Amin. Allah Maha Rahim, pada hari raya Paskah Engkau membaharui iman umat-Mu. Tambahkanlah rahmat dalam hati kami, supaya kami mengerti betapa agungnya sakramen pembaptisan, betapa luhurnya roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa indahnya darah yang telah menebus kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata mereka yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para pirsawan. Hari ini Thomas menjadi sasaran. Kenapa?
Dengan kesombongannya dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam jarinya atau lambungnya, aku tidak percaya. Nah, saudaraku terkasih, Thomas itu betul mewakili kita sebagai manusia yang menggunakan logika di mana orang mati masa sih bangkit kembali. Karena itu belum pernah ada. Kita beruntung karena kita bukan pada zaman Thomas. Kita sudah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang keajaiban dan mujizat yang Yesus buat. Maka pada hari ini di mana Santa Faustina yang berjumpa dengan Yesus, kerahiman, yang kemudian disupport oleh Paus Santo Yohanes Paulus II, maka kemudian minggu ini disebut Minggu Putih untuk Minggu Kerahiman, dipersembahkan untuk kerahiman. Kenapa? Penyaliban itu membuat orang luka hati, berdosa. Tapi Yesus mengampuninya. Dan Yesus menggambarkan bagaimana kerahiman itu seperti sebuah lautan yang penuh dengan cinta kasih Allah dan penuh pengertian. Maka kalau mau orang selamat, hanya satu jalan, yaitu percaya dan bertobat. Karena itu dalam proses cerita tentang kebangkitan itu bertahap. Ya, tahap yang pertama disebutkan di dalam Injil. Ya. 1, rumah terkunci. Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Lalu menunjukkan tangannya dan lambungnya. Sudah itu dia menghembuskan Roh Kudus. Memberikan kekuatan untuk bisa mewartakan kabar gembira. Sebagaimana yang dia katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridmu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang kedua, di sini juga disebutkan tentang sakramen taubat. Dikatakan apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Itu sakramen taubat. Maka lalu Thomas yang menjadi sasaran tidak percaya. Tetapi justru melalui ketidakpercayaan Thomas, cerita tentang kebangkitan itu menjadi penuh. Pertama itu kan hanya melihat makam kosong, lalu kain kafan tergulung. Yang kedua, Petrus juga dengan Yohanes melihat makam kosong yang dengan kain tergulung. Maria bertemu seorang tukang kebun yang adalah Yesus. Kemudian Emmaus juga melihat bagaimana Yesus memecah-mecah roti lalu diberikan kepada mereka dan menghilang. Yesus melaksanakan Ekaristi. Demikian pula ketika mereka, Kleopas dan temannya melaporkan kepada para murid di Yerusalem, tiba-tiba Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Sesudah itu apa? Memperlihatkan luka-lukanya. Baru melihat. Tetapi melalui Thomas, maka Thomas dipegang tangannya oleh Yesus. Sehingga murid ini tahu bahwa Yesus yang wafat dan bangkit itu menjadi manusia baru yang mempunyai tulang dan dagingnya seperti yang kita miliki. Dan hidup dengan satu nuansa yang baru. Sebagai manusia baru, manusia yang diperbaharui. Itulah hasil dari kebangkitan. Dan kita percaya Yesus wafat bangkit menyelamatkan kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang memberikan kepada kita keselamatan melalui Yesus Kristus. Melalui kebangkitan dan cerita pengalaman itu perlu di-sharingkan karena kita adalah saksi-saksi kebangkitan. Semoga dengan merayakan Minggu Kerahiman ini kita mendapatkan berkat-berkat yang baru dan kekuatan iman untuk lebih mendalami kasih Allah dalam
kasih Yesus yang disalibkan dan bangkit untuk menyelamatkan kita, yang diuraikan seperti yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Bukan hanya bergaya di altar, tapi juga harus bergaya juga di pasar. Artinya dalam kehidupan sehari-hari itu harus seimbang antara apa yang ditampilkan untuk mengajak orang, ya, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur untuk hidup yang kita miliki, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang paus hanya punya uang $100, ya, dengan pakaian yang sederhana, pergi kemana-mana dengan tasnya sendiri, bisa pergi mengunjungi rumah sakit, orang sakit dikunjungi, penjara dia datangi. Bukan dalam arti yang resmi saja, tetapi keseharian dia ada waktu dia datang, makan bersama karyawan. Sekarang dikubur juga dengan sederhana, mengajarkan kepada kita kesederhanaan dan mencintai alam. Seperti nama yang dipilihnya, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Semoga mereka berjumpa dalam surga, dan mendoakan kita yang masih berjuang untuk mengikuti Yesus dalam proses jatuh bangun. Tuhan memberkati. Selamat Minggu Kerahiman.